Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Suami dan Mertuaku Tidak Tahu Kalau Aku Kaya. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Ami, beresin dapur dulu, habis itu cuci semua piring kotor, dan sapu rumah, baru istirahat. Jangan malas, perempuan hamil gak boleh malas-malas, ucap Purani. Mertuanya saat Ami baru saja duduk setelah sedari pagi berkutat dengan pekerjaan dapur. Membantu Mbak Ipe, tukang masak yang biasanya dipanggil untuk bantu-bantu masak menyiapkan hidangan acara arisan, yang baru saja selesai dilangsungkan di kediaman ibu mertuanya itu. Para tamu sudah pulang. Tinggal Ami, Burani, Mbak Naila, dan Mbak Sari, dua menantu Burani yang lainnya, serta dua adik iparnya yang saat itu masih berada di rumah besar milik mertuanya. Beda dengan Ami yang baru saja duduk, dua menantu ibu mertuanya dan dua adik iparnya itu justru sudah sedari tadi duduk manis sambil menikmati hidangan yang susah payah Ami dan Mbah Ipe siapkan. Tapi herannya, ibu mertuanya malah mengatakan kalau Ami sedari tadi hanya duduk-duduk saja. Apa ibu mertuanya itu sudah mulai pikun atau berkurang penglihatannya sehingga tidak bisa melihat dengan sempurna ya? Tak urung Ami bertanya heran dalam hati. Mendengar ucapan ibu mertuanya, Ami menghela napas. Nasib, baru saja istirahat sejenak hendak mencicipi sisa hidangan acara. Ia sudah ditegur begitu keras. Sebentar Bu, Ami capek sekali, pengen istirahat dulu. Dari pagi tadi Ami kan di dapur terus bantuin Mbak Ipe masak. Ami lapar. Saut Ami sembari meraih potongan bolu pandan dan hendak menyuapkannya ke mulut. Tetapi belum sempat mengunyah, dengan cepat ibu mertuanya menepuk punggung tangannya, mencegahnya mengambil potongan kue itu. Beresin rumah dulu, baru boleh makan, ketus ibu mertuanya kembali sembari mendelik tajam. Mendapati perlakuan ibu mertua, ada yang terasa menyesak di sudut hati Ami. Sesuatu yang membuat sudut hatinya terasa sakit, seolah ditusuk sembilu tajam. Iya, sedari dulu pelakuan ibu mertua padanya tidak pernah baik. Ia selalu dibeda-bedakan dengan menantunya yang lain, dijadikan pembantu di rumah ini. Entah mengapa, apakah karena ia miskin lalu ibu mertuanya memperlakukannya seperti itu? Ia hendak beranjak pergi karena tak ingin tangisnya tumpah di situ. Tetapi baru saja melangkah, mertuanya telah kembali berseru keras. Mau kemana kamu? Menantu miskin. Kamu gak dengar ibu nyuruh apa? Beresin dulu rumah ini baru kamu boleh istirahat, ucap Burani kembali tanpa perasaan. Iya, main pergi aja. Kamu gak denger? Ibu nyuruh apa? Timbal Mbak Naila, menantu ibunya yang lain. Diamini Mbak Sari yang tersenyum mengejek tanpa belas kasihan. Begitu pula dua adik iparnya, Mila dan Sinta yang sama-sama menatapnya dengan tatapan tak suka. Kali ini Ami tak bisa lagi membendung air matanya. Susah payah ia berusaha menahan agar tak keluar di hadapan mertua dan iparnya yang lain itu. Tapi Ami tak kuat. Akhirnya ia sesegukan juga. Hatinya sakit diperlakukan berbeda dari semua yang ada di rumah ini, bagaikan bumi dan langit sedari awal menikah. Terhadapnya Burani selalu bersikap judes dan sinis, sementara pada dua menantunya yang lain ibu mertuanya selalu bersikap baik dan lembut. Diperintah malah nangis. Dasar mantu cengeng, udah miskin, pemalas, cengeng lagi. Baru disuruh beresin rumah aja nangis. Dia mah tahu ibu suruh Asmi ngasih pelajaran ke kamu, ucap Burani dengan mata membulat sempurna, membuat Ami bergidik ngeri membayangkan jika ancaman itu benar-benar dilakukan ibu mertuanya itu kepadanya. Ia tahu Asmi suaminya pasti lebih mendengarkan ucapan ibunya daripada dirinya. Jika Burani menyuruh suaminya untuk memberi pelajaran, pasti akan dilakukannya meski tahu Ami sedang mengandung anaknya dengan usia kehamilan yang masih sangat muda. Enggak Bu, jangan. Iya, biar Ami beresin rumahnya, tapi izinkan Ami istirahat sebentar saja ya Bu. Ami capek dan lapar banget. Ami mengelus perutnya. Sedari tadi ia memang belum makan, hanya minum saja. Ibu mertuanya menyimpan semua makanan yang telah selesai dimasak dalam lemari yang langsung dikunci rapat hingga akhirnya Ami hanya bisa menahan rasa lapar sendirian. Ya udah, istirahat aja sebentar. Habis itu kerjakan lagi pekerjaan rumah yang belum selesai. Awas kalau sampai sore semuanya belum beres,
Ancam mertuanya lagi dan diangguki yang lain yang seolah-olah mendukung perlakuan ibu mertuanya itu padanya. Padahal mereka sama-sama menantu di rumah ini. Bedanya Mbak Naila dan Mbak Sari memiliki rumah sendiri sebelum menikah. Sehingga saat sudah menikah, suami-suami mereka itu tinggal bersama di rumah tersebut. Tidak seperti dirinya yang pasca menikah, ikut suaminya tinggal di rumah mertuanya ini. Meski perintah agama mensyariatkan seorang istri ikut kemana suaminya mengajaknya tinggal, tetapi sepertinya tak begitu dengan pandangan ibu mertuanya. Dengan ikut suami, ia justru dituduh miskin karena tak punya kediaman sendiri. Ami mengangguk, lalu pergi ke dapur dan istirahat sebentar di sofa santai yang ada di belakang dapur. Tadi, ia melihat masih ada beberapa potong kue sisa di sana. Ingin ia makan sedikit untuk mengganjal perut yang sudah lapar. Ami, apa yang kamu lakukan? Kamu barusan ngelawan ibu lagi ya? Belum 10 menit duduk istirahat, suara Asmi suaminya terdengar dari arah ruang tengah. Sosok suaminya muncul diiringi ibu mertuanya dan kedua adik iparnya yang memandanginya dengan tatapan menyalahkan. Ngelawan? Siapa yang ngelawan, Mas? Ami bangun lalu mendekati suaminya hendak mengambil tas kerja lelaki itu. Tetapi dengan gerakan tak suka Asmi mengibaskan tangannya. Gak usah pura-pura patuh. Kalau kenyataannya kamu selalu ngelawan ibu, Ami. Ibu barusan cerita, dari tadi kamu disuruh bantu beresin rumah gak mau. Malah duduk-duduk aja. Sementara ibu repot sendirian. Benar begitu? Asmi mendelik menatapnya tajam. Mendengar ucapan suaminya, Ami mendongak kaget. Ia tahu Bu Rani tak pernah menyukai kedatangannya sebagai menantu di rumah ini sejak awal. Tetapi untuk tega memfitnahnya, sungguh ia tak pernah menyangka. Enggak benar itu, Mas. Dari pagi aku bantuin Mbak Ipe masak buat acara arisan ibu kok. Ini juga baru istirahat sebentar karena aku capek banget. Aku malah belum makan dari pagi. Padahal janin di perutku ini butuh asupan gizi, Mas. Tapi aku belum makan karena ibu melarang. Jelas Ami menerangkan keadaan sebenarnya. Namun mendengar pembelaan diri darinya bukannya percaya, Asmi justru berdecak sebal. Begitupun Bu Rani yang serta-merta melotot lebar. Apa? Dari pagi belum makan karena ibu larang? Mau bikin fitnah kamu ya? Dasar menantu gak punya sopan santun. Mana mungkin ibu tega berbuat seperti itu sama menantu sendiri? Serga Bu Rani marah, membuat Asmi makin terlihat kesal. Terlalu kamu, Ami. Berani menuduh ibu yang tidak-tidak. Cepat minta maaf dan kerjakan apa yang ibu suruh. Jangan berhenti sampai semuanya beres. Hardik lelaki itu kembali dengan keras. Tapi Mas, gak ada tapi-tapi. Cepat kerjakan apa yang ibu perintahkan baru boleh istirahat. Tukas suaminya dengan tajam. Lalu Asmi membalikkan punggung dan meninggalkannya diiringi tatapan sinis yang lain. Pun ibu mertua yang sempat menghadiahi dengan tonyoran di kepala. Ingin rasanya Ami menangis dan berteriak kencang untuk meluapkan rasa sakit di dalam hatinya. Tapi ia tahu itu percuma saja. Akhirnya setelah menggajal perutnya dengan sisa kue di meja sofa, ia kembali mengerjakan apa yang diperintahkan ibu mertuanya padanya dengan terpaksa. Selesai membereskan semua pekerjaan rumah yang tadi diperintahkan sang mertua, Ami masuk ke dalam kamar. Tubuhnya terasa letih, pinggangnya sakit tak karuan. Asmi sang suami yang tadi sudah pulang kerja sekarang entah kemana. Biasanya sih sore-sore begini laki-laki itu jalan atau kongkong bersama teman-temannya di kedai kopi hingga larut malam. Tanpa pamit ataupun sekedar memberitahu. Jangankan ingat sholat, ingat istri yang sedang hamil muda pun tidak, keluh Ami pilu. Perkawinan yang tak pernah ia bayangkan akan setragis ini dulu. Berawal dari perkenalan tak sengaja saat ia kehujanan di jalan lalu lelaki itu memberinya tumpangan. Tak lama setelah itu Asmi pun melamarnya. Semua terjadi begitu cepat. Asmi yang ia kenal sebagai laki-laki lembut dan penyabar membuat ia percaya, menyerahkan hidup dan cintanya pada lelaki itu hingga ia pun akhirnya menerima lamaran Asmi dengan penuh sukacita dan rasa bahagia. Sayang, lambat laun sifat asli lelaki itu mulai terkuak. Kedok siapa dirinya pun terbongkar. Pun sikap ibu mertuanya yang ternyata tak pernah menyetujui pernikahannya sejak awal. Tetapi karena kekerasan hati Asmi untuk meminangnya, maka Bu Rani pun terpaksa mengalah. Namun itu membuat mertuanya dendam dan menjadikan dirinya pembantu di rumahnya ini. Dengan alasan berasal dari keluarga miskin yang tak akan bisa memberikan andil bagi kesuksesan hidup sang anak. Bu Rani memperlakukan Ami bak babu yang bisa disuruh-suruh dan diperintah seenaknya untuk melakukan apa saja di rumah ini tanpa boleh menolak, meskipun sedang hamil, beda dengan penghuni ataupun menantu yang lain. Setelah tinggal satu rumah barulah Ami tahu siapa Asmi dan ibunya sebenarnya.
Asmi yang ternyata tak pernah sungguh-sungguh mencintainya melainkan menikahinya hanya demi membalas sakit hati dan menjadikan dirinya pelarian setelah ditinggal menikah kekasihnya lebih dahulu. Membuat lelaki itu lambat laun mulai berubah sikap. Tak lagi sehangat dan seromantis awal menikah dahulu. Sayang, tak mungkin baginya meminta cerai secepat ini dari lelaki itu. Saat ini dirinya sedang mengandung anak dari Asmi dengan usia kandungan yang masih sangat muda, baru 3 bulan. Tak mungkin ia pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan hamil muda dan bercerai dari suaminya. Apa kata kedua orang tuanya nanti? Apalagi bapaknya memiliki riwayat penyakit jantung yang tidak main-main. Beban pikiran sedikit saja bisa membuat penyakit sang bapak kambuh. Itu sebabnya, Ami terpaksa menahan semua derita dan sakit hatinya sementara ini. Sampai bayi yang dikandungnya lahir dan telah memiliki legalitas agar kelak ia tak perlu bingung jika suatu terjadi dengan pernikahannya. Setelah itu, ia akan berusaha bangkit perlahan-lahan dan mulai menunjukkan pada suami, mertua, dan keluarganya bahwa ia sebenarnya tidaklah selemah, sebodoh, dan semiskin yang mereka pikirkan dan mereka kira selama ini. Ami meraih ponselnya saat benda pipi segi 4 itu berbunyi. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp tanpa bergulir di atas papan layar. Pesan dari admin aplikasi pengisi suara yang sedang ia tekuni saat ini. Berawal dari ketertarikan dirinya saat banyak teman-temannya di dunia maya menceritakan pengalaman mereka saat mereka menuangkan hobi tulis-menulis yang dimiliki dengan bergabung di beberapa aplikasi kepenulisan online yang saat ini tengah marak berkembang. Ami pun merasa tertarik dan mulai mencoba menjadi pengisi suara di beberapa cerita yang ditulis oleh teman-temannya, lalu membagikannya di channel YouTube miliknya. Tak disangka, keisengan yang berangkat dari hobi tersebut ternyata menghasilkan royalti cukup lumayan. Namun royalti tersebut memang belum diterima karena ia juga baru 1 bulan belakangan ini. Dan hari ini merupakan hari yang dijadwalkan oleh pihak aplikasi untuk mentransfer royalti penulisnya. Sigap, Ami meraih ponsel dan membuka pesan itu. Selamat, pembayaran royalti bulan Desember 2021 sebesar Rp25.340.000 telah dibayarkan ke rekening Anda. Silakan cek dan terima kasih untuk kerjasamanya. Semangat berkarya untuk menghasilkan cerita yang lebih bagus lagi ya. Semangat. Wanita itu tersenyum saat mendapati pesan menggembirakan tersebut. Segera ia membalas dengan ucapan terima kasih lalu menutup aplikasi berwarna merah di ponselnya dan beralih membuka aplikasi perbankan di layar yang sama. Beberapa hari setelah itu ia memang sudah mendaftarkan nomor rekeningnya itu agar bisa menggunakan fasilitas mobile banking supaya sewaktu-waktu bisa mengecek saldo rekening tanpa perlu ke ATM. Alhamdulillah berhasil. Jadi sekarang ia bisa mengecek melalui ponselnya saat ini juga. Ami membuka ikon mobile banking di layar benda pipi dalam genggamannya, memasukkan identitas dan password lalu meluncur melihat mutasi pada nomor rekeningnya. Dan wanita itu tersenyum kaget, sekaligus bahagia saat akhirnya mendapati jumlah yang sama yang barusan diberitahukan pihak admin telah terisi pada nominal jumlah tabungannya. Rp25.340.000. Bukan jumlah yang sedikit bagi Ami. Sebaliknya, justru sangat besar untuk pendapatan selama 1 bulan menjadi pengisi suara. Baginya jumlah itu di luar target dan ekspektasinya semula. Allah memang tak membiarkannya kesulitan sendiri menghadapi roda kehidupan yang saat ini sepertinya sedang menguji ketabahan dan kesabarannya. Allah ternyata selalu bersamanya dan mendengar doa-doanya. Ami tersentak kaget saat mendengar panggilan keras dari luar kamar. Suara Burani yang sedang memanggilnya terdengar memekakan telinga dari arah sana. Wanita itu buru-buru menutup ponsel lalu menjemurkan di bawah bantal dan berlari menuju pintu untuk menanggapi panggilan ibu mertuanya. Iya bu, ada apa? Ami membuka pintu lalu bertanya pada Burani yang berdiri di depan pintu kamar tanpa sedikit pun senyum di bibir wanita itu. Kamu ngapain di kamar? Keluar! Belikan ibu dan adik-adikmu bakso di luar. Baik bu, uangnya bu. Ami mengangguk lalu mengadah tangannya meminta uang pada mertuanya, tetapi Burhani justru melihatnya dengan pandangan kesal. Dasar menantu miskin. Dari 3 menantu cuma kamu yang gak pernah bisa menyenangkan mertua. Beliin bakso aja gak sanggup. Dasar orang miskin. Heran, kok bisa-bisanya Asmi milik kamu jadi istri? Bener-bener salah pilih. Nih, belikan bakso 3. Kamu gak usah. Makan yang ada di dapur aja nanti. Kuah sisa soto tadi siang kan masih ada. Serga Burani sembari tak urung menyerahkan selembar uang berwarna biru pada Ami.
Mendengar ucapan sang mertua, batin Ami rasanya kembali tergores sakit. Betapa pedih pengkhianatan yang harus ia dengar terus-menerus dari mulut wanita di depannya itu. Namun ia berusaha sabar menekan emosi di hatinya yang sesaat bangkit. Biarlah ia diam dan mengalah. Toh kenyataannya saat ini ia bukanlah menantu miskin. Dalam tabungannya sekarang telah terisi nominal uang yang tidak sedikit. Bisa digunakan untuk mentraktir makan bakso orang satu kampung kalau ia mau. Baik Bu, aku permisi dulu. Sebentar, aku ambil jilbab dulu ya Bu. Ami berbalik lalu masuk ke kamar. Sementara sang mertua hanya menegus kesal. Ingat, beli 3 aja. Kamu gak usah minta. Balik duanya 20.000, jangan lupa. Baik Bu. Ami masuk kamar mengambil jilbab dan memasangnya di kepala. Lalu mengambil kartu ATM yang telah ia simpan di bawah tumpukan baju dalaman miliknya, agar tidak diketahui siapapun juga dan beranjak keluar kamar. Setelah itu, dengan mengendarai roda 2 miliknya yang ia beli sebelum menikah dengan Esmi, wanita itu pun menuju ke pasar dengan beberapa rencana yang sudah ada dalam benaknya. Ami memarkir motornya di depan sebuah anjungan tunai mandiri. Antrian tidak terlalu ramai, sehingga ia bisa cepat-cepat masuk dan melakukan transaksi di dalamnya. Tak sabar, wanita itu memasukkan kartu ATM dan mulai melakukan transaksi. Ini gajian pertamanya dari sebuah aplikasi yang meskipun baru dirilis, tetapi ternyata cukup bisa mewujudkan mimpinya sebagai seorang kreator selama ini. Ia sendiri sebenarnya bukan baru-baru ini saja kenal dunia kreator. Jauh sebelum ini, ia sudah sering mengisi suara di platform lain. Tetapi ia tak terlalu menekuni hingga hobinya itu belum menghasilkan apa-apa, kecuali hanya nama saja. Tetapi berkat informasi dari teman-teman sesama penulis, akhirnya ia menjadi tahu bahwa ternyata ada beberapa platform yang saat ini memberikan royalti pada penulis dan pengisi suaranya. Mereka menyarankannya ikut gabung dan mendaftar di sana. Dan ternyata semua itu tidak sia-sia. Buktinya sore ini ia sudah bisa mencicipi gaji pertamanya. Ami memencet beberapa tombol, mengetik angka Rp500.000, jumlah yang pastinya cukup untuk diam-diam dipergunakan membiayai kebutuhan hidupnya. Selama ini penghasilan suaminya hampir tak pernah ada yang diberikan padanya. Gaji Asmi sebagian diberikan pada ibunya, dan sebagian lagi untuk keperluannya lelaki itu sendiri. Ia hanya diberi beberapa ribu rupiah. Itu pun jika memang ada kebutuhan yang benar-benar mendesak, selebihnya nol. Ia tahu, mungkin di mata orang ia bodoh karena mau saja diperlakukan suami dan mertuanya seperti itu. Tetapi andai orang tahu, ia memiliki alasan untuk bertahan minimal hingga bayinya lahir, mungkin tak semua orang akan menyalahkan sikapnya. Ia tak mau menghancurkan kebahagiaan orang tuanya sementara ini. Melihat ia sudah menikah, memiliki keluarga baru yang bukan orang sembarangan, dan mendapati saat ini ia sedang mengandung cucu mereka. Ia tak ingin menghancurkan kebahagiaan itu secepat ini. Di mana keluarganya, keluarga suaminya memang dipandang sebagai keluarga baik, terpandang, dan bermartabat. Tak salah jika mereka menjadikannya besan. Mereka tidak tahu jika sikap keluarga Asmi sebenarnya justru sangat kejam dan zalim terhadapnya. Namun Ami berjanji dalam hatinya sendiri, mulai detik ini dengan penghasilan yang ia dapatkan dari menulis ini, ia akan berusaha membahagiakan dirinya sendiri juga bayi dalam kandungannya. Iya, Bu Rani dan ipar-iparnya boleh saja menghina kemiskinannya, tetapi mereka tidak akan tahu jika diam-diam ia sedang mengumpulkan pundi-pundi uang yang suatu saat akan ia pergunakan untuk membuktikan siapa dirinya kelak, bahwa anggapan mereka selama ini salah dan keliru. Tunggu saja hingga saat itu tiba. Bisik hati Ami penuh keteguhan saat akhirnya ia keluar dari bilik ATM. Usai meninggalkan anjungan tunai mandiri, Ami melangkahkan kakinya menuju sebuah supermarket. Di sana ia membeli beberapa cemilan dan makanan kering untuk persediaan pengganjal lapar karena sejak hamil, bawaan wanita itu memang mudah merasa lapar. Selama ini ia terpaksa menahan lapar itu sendirian, tak bisa membeli karena tak punya uang, dan tak bisa meminta suami dan mertuanya karena mereka tak akan pernah memberikannya. Tapi tidak ada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Ia akan memanjakan hidupnya sendiri meski tak ada seorang pun yang tahu. Tidak ibu mertua, suami, ataupun ipar-iparnya itu. Usai membeli beberapa cemilan dan memasukkannya dalam plastik, Ami segera meninggalkan supermarket dan meluncur ke sebuah warung bakso, hendak melaksanakan perintah sang ibu mertua untuk membelikan mereka makanan kesukaan adik-adik iparnya, yakni bakso murah 10 ribuan. Walaupun sebenarnya mertuanya cukup kaya, tapi untuk urusan selera makan mereka memang sangat berhemat, jika tidak bisa dikatakan pelit dan perhitungan. Tak heran
Beli bakso pun mereka memilih yang harganya paling murah. Itu pun tanpa pernah membelikan lebih untuknya. Mereka hanya menyuruhnya membeli saja tanpa pernah memikirkan membalas jasanya dengan membelikan lebih untuknya. Itu sebabnya, sekarang ia ingin makan sepuasnya sebelum membungkusnya untuk dibawa pulang. Ami memesan bakso yang harganya paling mahal dan kata sang owner, rasanya pun paling enak. Di sana memang ada beberapa pilihan dan yang paling mahal adalah bakso yang terbuat dari daging sapi. Sementara yang paling murah adalah yang terbuat dari daging ayam. Itu pun perbandingan daging dan tepungnya mungkin lebih banyak. Tepungnya, sehingga rasanya sudah pasti tak seenak pilihan di atasnya. Demi bisa menjual dengan harga murah seperti pesanan mertuanya. Dan sementara pesanan mertuanya itu sedang dibungkus, Ami pun melahap bakso porsi jumbo dan super enaknya dengan lahap. Bagaikan kemarau setahun diguyur hujan satu malam, begitulah mungkin paribahasa yang bisa menggambarkan perasaan Ami saat ini. Setelah berbulan-bulan, ia hanya bisa menahan selera saja memandangi keluarganya mertuanya kulineran. Sekarang ia bisa merasakan sendiri kenikmatan itu. Bahkan yang ia makan saat ini adalah menu yang selama ini tak pernah dimakan oleh keluarga suaminya yang perhitungan itu, karena harganya yang jauh lebih mahal ketimbang pesanan mereka itu. Mungkin, kalau mereka tahu mereka yang sekarang bakalan gantian ngiler, melihat apa yang barusan ia makan. Ami pulang setelah pesanan selesai dibungkus. Perutnya saat ini sudah kenyang, ia tak perlu lagi makan sisa kuah soto bekas acara arisan mertuanya siang tadi. Ia tak perlu merasa sedih dan terhina lagi, karena tak perlu makan makanan sisa tersebut. Camilan dan makanan kering yang tadi ia beli ia sembunyikan dalam jaket besar yang ia kenakan. Jadi saat ia melintasi mertua dan adik-adik iparnya, mereka tak tahu jika diam-diam ia membeli beberapa buah camilan yang merupakan kesukaan mereka juga. Ami masuk ke dalam rumah, mengunci pintu lalu melepaskan jaket tebal yang membungkus tubuhnya. Dikeluarkannya makanan kering yang barusan ia beli tadi lalu menyimpannya ke dalam tas pakaian berukuran besar di atas lemari. Saat ini perutnya masih kenyang. Nanti juga sewaktu-waktu lapar, ia bisa menggajalnya dengan makanan kering yang barusan ia beli tadi. Ami mengambil ponsel lalu membuka menu catatan. Hendak melanjutkan cerita bersambung yang sedang ia tulis dan berencana akan mempostingnya di aplikasi kepenulisan yang sedang ia ikuti tersebut. Namun, baru saja hendak melakukan aktivitasnya tiba-tiba benda di tangannya berdering. Sebuah nama tampak berkedip-kedip di layar. Rika, sahabat karibnya. Wanita itu mengusap tombol jawab lalu menyapa sang sahabat di seberang sana. Assalamualaikum Rik, tumben nelpon sore-sore, ada apa? Sapanya di telepon. Waalaikumsalam, pengen ngobrol aja, kamu lagi ngapain? Asmi, suami kamu ada di rumah, saut Rika di seberang. Gak ada Rik, dari pulang kantor tadi dia keluar. Kemana? Soalnya tadi sepertinya aku lihat suami kamu sedang jalan sama seseorang deh, makanya aku langsung telepon kamu sekarang. Jalan sama seseorang? Maksudnya? Biasanya sih Mas Asmi nongkrong sama teman-temannya di coffee shop. Emang kamu ketemu suamiku di mana, Rik? Tak urung Ami merasa kaget dan ingin tahu. Ketemu sih enggak, cuma sempat lihat aja, tapi nada suara sahabatnya terdengar ragu-ragu. Tapi kenapa, Rik? Ami jadi makin penasaran mendengar nada suara Rika. Dia enggak sama teman-temannya, tapi sama perempuan gitu, Mi. Dan kayaknya bukan teman biasa deh, soalnya mereka mesra banget. Mendengar perkataan sahabatnya, dada Ami terasa dipukul benda keras, kaget dan syok. Mas Asmi jalan dengan seorang teman perempuan. Ya Tuhan, benarkah itu? Ami tahu Rika tak mungkin mengarang cerita ataupun berusaha membohonginya. Bukan tipe gadis itu mempermainkan perasaan teman atau mengerjainya. Jadi kemungkinan besar yang diucapkan gadis itu benar adanya. Tapi siapa gadis yang sedang jalan bersama suaminya itu? Batin Ami bertanya-tanya penuh rasa bingung dan gundah. Hingga sambungan telepon diputus, Ami belum menemukan jawabannya dan masih dilanda rasa penasaran. Rasa penasaran itu membuatnya tergelitik membuka aplikasi berwarna biru milik suaminya lalu mulai melihat postingan-postingan lelaki itu. Hingga akhirnya ia bisa melihat jejak seseorang perempuan yang selalu memberi emoticon love pada setiap postingan Asmi. Perempuan itu juga selalu berbalas komentar dengan suaminya. Dan kelihatan kalau keduanya bukan hanya kenal di dunia maya saja, melainkan juga di dunia nyata. Seorang perempuan bernama Miska yang tampaknya seorang pemilik sebuah salon kecantikan di kota ini. Entah kenal di mana mereka, tapi yang pasti Ami bertekad untuk mencari tahu keberadaan perempuan itu.
Asmi pulang saat jarum jam sudah menunjukkan angka 12 malam. Penampilan lelaki itu tampak kusut dengan rambut dan kemeja yang berantakan. Bukan kebiasaan baru sebenarnya bagi lelaki itu pulang malam seperti ini. Tetapi tetap saja batin Ami merasa sakit setiap kali menyambut suaminya pulang dalam keadaan lelah dan tidak berstamina lagi seperti sekarang ini. Entah dihabiskan di mana waktu suaminya itu setiap malam. Apakah dihabiskan di coffee shop bersama teman-temannya seperti yang sudah-sudah, atau sekarang ganti bersama Miska, seperti laporan Rika, sahabatnya tadi. Iya, bisa saja kebiasaan nongkrong suaminya berubah sejak kenal Miska. Mas, kamu dari mana? Tak tahan memendam rasa ingin tahu. Akhirnya keluar juga pertanyaan itu dari bibir Ami. Asmi mendengus keras mendengar pertanyaannya. Ngapain kamu tanya-tanya? Mau kemana dan ngapain aja aku di luar? Apa hakmu ingin tahu? Istri itu diam aja di rumah, gak usah banyak tanya. Suami pulang bersyukur, gak pulang ya udah, ribet amat. Mas, aku ini istri, bukan pembantu. Tentu saja aku pengen tahu kamu kemana sama siapa. Kamu pikir aku budak belian yang gak punya hak apa-apa sama suami? Gitu. Tanpa sadar Ami membentak dengan suara keras. Rasa cemburu dan sakit hati membuat keberaniannya mendadak muncul begitu saja. Ia pun seolah tak bisa mengontrol diri lagi dengan emosinya. Ia yang biasanya hanya bisa pasrah saja diperlakukan apapun oleh suaminya, pertua dan ipar-iparnya. Sekarang seolah tak sanggup lagi untuk diam saja, menerima perlakuan itu, terutama perlakuan Asmi saat ini. Mendengar ia membentak, Asmi terlihat kaget. Seumur-umur sejak pertama kali menikah, baru kali ini Ami berani membuka mulutnya dengan suara keras. Itu membuatnya terkejut bukan main, sekaligus marah. Apa maksud kamu bentak-bentak suami seperti itu? Mau dipukul? Selama ini aku memang gak pernah mukul kamu ya. Tapi kalau kamu cari penyakit sama suami, terpaksa aku main tangan. Bentak Asmi tak kalah keras. Sama halnya dengan Ami. Saat ini perasaannya juga terbakar emosi mendengar istrinya berani melakukan perlawanan. Hal yang selama ini nyaris tak pernah dilakukan Ami padanya ataupun keluarganya. Silahkan mas, tapi jangan lupa, ini negara hukum. Kalau berani sekali saja kamu nyentuh aku dengan tanganmu, aku gak akan segan-segan bikin perhitungan ya. Aku bisa diam kamu perlakukan layaknya pembantu di rumah ini. Bukan hanya kamu, tapi semua anggota keluargamu, ibu dan saudara-saudara kamu. Tapi kalau kamu berani melawan perempuan dan mengkhianati aku, maka aku gak akan tinggal diam begitu saja. Camkan itu. Rasa cemburu sudah membuat Ami tak bisa lagi mengendalikan emosi. Ia bisa saja pasrah menerima perlakuan mbak pembantu di rumah ini seperti yang selama ini sudah terjadi. Tapi jika sudah perasaannya sebagai istri sudah dikhianati, maka tak akan ada lagi sikap diam dan pasrah yang bisa ia perhatikan. Bagi Ami, wanita bisa diam dan sabar saat disakiti, tetapi akan bisa diam saat dikhianati. Itu prinsip yang ada dalam benak Ami saat ini. Apa? Main perempuan? Jadi kamu menuduh aku sudah main perempuan? Lancang benar kamu. Tahu dari mana aku main perempuan? Hati-hati kamu bicara. Asmi tampak kesal mendengar tuduhan Ami. Lelaki itu mengibaskan tangan lalu melempar jaket yang ia pakai dengan kasar ke atas tempat tidur. Mendengar tuduhan Ami, hatinya kesal bukan main. Firasatku yang mengatakan itu, mas. Lihat penampilan kamu sekarang, baju kamu, rambut kamu, semua acak-acakan. Dan ini ada bekas lipstik dan parfum wanita di sini. Kamu masih mau bilang gak main-main dengan perempuan di luaran? Telunjuk Ami terarah pada kerah kemeja Asmi yang dinodai warna merah, bekas noda lipstik perempuan. Juga wangi bau parfum khas wanita yang menguat dari kemeja sang suami. Kedua hal itu rasanya cukup masuk akal untuk membuat ia menarik kesimpulan seperti ini. Kamu jangan nuduh sembarangan tanpa bukti, Ami. Ini cuma noda kotoran, bukan lipstik. Jangan fitnah. Lagi pula kalaupun benar aku main perempuan, kamu mau apa? Mau nutut aku? Tuntut sana. Asmi menenggus, memajukan tubuhnya lalu menatap wajah Ami dengan kedua mata melotot lebar. Ami hendak membuka suaranya menjawab perkata-kataan sang suami. Tetapi suara ibu mertuanya tiba-tiba terdengar dari luar kamar, menghentikan niatnya itu. Ada apa sih malam-malam begini kau ribut-ribut? Apa kalian gak punya pikiran? Ami, ada apa kalian bertengkar tengah malam gini? Tumben, ganggu orang tidur saja. Burani masuk sembari mengucap mata lalu menatap wajah Ami dan putranya dengan rasa ingin tahu yang dalam. Melihat kedatangan sang mertua, Ami menghela napas. Ia tahu seperti apa sikap Burani terhadapnya. Benar atau salah, dirinya tetap akan jadi tersangka yang mau tidak mau harus mau disalahkan.
Ini Bu, Ami cari masalah saja. Suami pulang capek-capek bukannya disambut baik-baik malah dituduh main perempuan. Aduh, Asmi berusaha mengkambing hitamkan Ami dan meminta pembelaan ibunya. Mendengar ucapan sang anak, Bu Rani serta-merta melotot penuh amarah pada menantunya. Rasa benci dan tak suka pada Ami yang sudah ada makin bertambah besar mendengar pengakuan itu. Betul begitu, Ami. Heran, kamu ini istri apaan sih? Suami pulang capek-capek bukannya dibikinin teh atau dia siapin makanan, malah nuduh suami yang enggak-enggak. Mau kamu apa? Hardiknya pada Ami. Maaf Bu, aku bukan menuduh tanpa alasan. Tapi berdasarkan bukti-bukti yang jelas, coba Ibu lihat ke meja Mas Asmi ini. Ibu lihat sendiri noda apa ini? Dan bau parfum siapa ini? Lagi pula barusan aku cek postingan Mas Asmi di Facebook dan di Instagram ya. Semua isinya obrolan dia dengan perempuan itu. Aku bukan orang bodoh Bu. Aku tahu Mas Asmi punya hubungan dengan perempuan lain itu. Perempuan lain mana? Jangan menuduh tanpa alasan kamu. Asmi menyambar kata-kata Ami dengan keras, berusaha mengelak dari tuduhan istrinya itu. Namun Ami terlihat tidak gentar. Perempuan yang ada dalam postingan-postingan kamu, Mas. Gak usah nyangka lagi. Kalau memang benar, hentikan sekarang juga. Aku sedang hamil. Tolong kamu pertimbangkan keadaanku ini. Jangan malah kamu bebani aku dengan pikiran buruk tentang perilaku kamu di luaran. Seru Ami memohon pada Asmi. Tetapi lelaki itu tak memberi respon apa-apa akan perkataannya. Hanya dengkusan sini saja terdengar dari bibirnya. Oh iya, mana coba, Ibu mau lihat. Perempuan seperti apa yang dicemburi oleh istrimu ini? Sini, mana FB kamu? Ibu mau lihat Asmi. Bu Rani mengulurkan tangannya meminta ponsel Asmi. Namun putranya hanya bergeming saja hingga akhirnya Bu Rani terpaksa mengambil sendiri benda pipi itu dari saku celana putranya. Sehingga Bu Rani membuka aplikasi berwarna biru dengan tulisan huruf F di layarnya. Dan setelah meng-scroll layar, wanita itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Perempuan ini maksud kamu, Ami? Bu Rani menunjuk foto seorang perempuan muda yang tampak sedang selfie dan dikomentari Asmi dengan kalimat bernada mesra. Sepertinya Bu Rani berhasil melacak keberadaan perempuan itu dengan membuka akun wanita itu melalui FB putranya. Melihat foto perempuan yang diperlihatkan mertuanya itu padanya, Ami mengangguk cepat. Iya, bagaimanapun bencinya Bu Rani padanya, tetapi ia yakin untuk urusan seperti ini wanita itu pasti bisa memahami perasaannya dan membela dirinya. Ia yakin wanita itu juga sependapat jika yang dilakukan Asmi adalah hal yang salah dan sudah seharusnya perbuatan itu dihentikan. Asmi, kamu beneran ada hubungan sama perempuan ini? Alis mata Bu Rani terangkat saat menanyakan perihal wanita itu pada anaknya. Ditanya begitu Asmi salah tingkah. Ia tak bisa berbohong pada ibunya. Tetapi untuk jujur berkata ia juga ragu. Maaf Bu, Asmi tergagap. Ia takut ibunya bakal marah jika ia berkata jujur. Itu sebabnya ia tak mampu meneruskan kata-katanya dan bicara jujur tentang perselingkuhannya bersama gadis bernama Rizka itu. Gak apa, kalau memang kamu menyukai perempuan ini dan perempuan ini juga menyukai kamu, Ibu dukung kok. Sepertinya dia bahkan jauh lebih baik daripada istrimu ini. Jadi lanjutkan saja hubungan kalian. Ibu merestui. Jujur, Ibu lebih suka kamu menikahi perempuan ini daripada istrimu yang sekarang ini. Kamu dengar Ami, biar saja mereka melanjutkan hubungan. Kalau kamu ikhlas, biarkan Asmi menikah lagi. Tapi kalau kamu gak rela, silahkan kamu pergi dari rumah ini. Ami merasa dunianya runtuh seketika mendengar ucapan Bu Rani. Tak pernah terlintas di pikirannya bahwa ibu mertuanya yang seharusnya menjadi penengah malah terang-terangan mendukung perselingkuhan suaminya. Asmi yang sebelumnya ragu-ragu kini semakin berani, seolah mendapat restu dari ibunya. Ia mulai semakin terang-terangan menunjukkan hubungan gelapnya dengan Rizka. Ia mulai sering pulang larut malam, bahkan kadang tak pulang sama sekali. Jadi Ami bertanya, ia hanya menjawab dengan ketus. Urus saja urusanmu sendiri, jangan ganggu aku. Bu Rani pun semakin sering menyindir Ami. Lihat Rizka itu, cantik, anggun, bisa merawat diri. Coba kamu belajar dari dia, mungkin suamimu gak akan cari perempuan lain. Setiap hari Ami harus menahan sakit hati. Ia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Asmi tanpa malu-malu menelpon Rizka di depan matanya. Bercanda mesra seolah ia tak ada di sana. Bahkan beberapa kali, Rizka datang ke rumah dengan alasan ingin menemui Bu Rani. Tanpa rasa bersalah, mereka bercengkrama di ruang tamu tertawa lepas di hadapan Ami yang hanya bisa menahan air mata di dalam kamar. Suatu malam ketika Asmi pulang dengan bau parfum Rizka yang masih melekat di pakaiannya, Ami memberanikan diri untuk bicara.
Mas, kalau memang kamu lebih memilih dia, kenapa kita tidak bercerai saja? Aku tidak mau terus-terusan diperlakukan seperti ini. Asmi mendengus, menatap Ami dengan tatapan meremehkan. Bercerai? Jangan mimpi. Kamu masih di sini karena aku mengizinkan. Kalau kamu pergi, kamu akan pergi tanpa membawa apa-apa. Kamu gak punya apa-apa, Ami. Bu Rani yang mendengar percakapan mereka malah menimpali. Kalau kamu gak terima, silahkan pergi. Rumah ini bukan milikmu. Kamu yang cuma numpang, jangan banyak tingkah. Ami benar-benar merasa terjebak. Ia ingin pergi, tapi ia tahu ia tidak bisa pergi begitu saja. Ia masih hamil, dan ia tidak punya tempat untuk dituju. Namun di dalam hatinya ia berjanji, suatu hari ia akan pergi dengan bermartabat. Ia akan menunjukkan bahwa ia bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa bangkit tanpa Asmi, tanpa Bu Rani, dan tanpa siapapun yang mengkhianatinya. Ami semakin tertekan dengan kondisinya. Setiap hari ia harus menelan kepahitan melihat Asmi semakin terang-terangan bersama Rizka. Sementara Bu Rani terus mencibir dan menyudutkannya, menyalahkan segala hal yang terjadi pada dirinya. Namun, Ami tak bisa melawan. Satu-satunya tempat ia bisa meluapkan semua perasaannya adalah melalui aktivitasnya. Ia masih sibuk mengembangkan potensinya sebagai pengisi suara untuk beberapa cerita yang dikirim oleh teman-teman penulisnya. Suaranya yang lembut dan penuh penghayatan ternyata sangat disukai, dan ia mulai menerima banyak proyek. Meski semua ini ia lakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan Asmi dan keluarganya. Ami merasa setidaknya ia memiliki sesuatu yang bisa menjadi pegangan untuk masa depannya. Sementara itu Asmi akhirnya mengambil keputusan yang selama ini sudah ia persiapkan. Ia memutuskan untuk berpoligami dan menikahi Rizka secara resmi. Ketika ia mengumumkan keputusannya, Ami hanya bisa pasrah. Ia tahu bahwa memperjuangkan rumah tangga ini sudah tidak ada gunanya lagi. Bu Rani bahkan menyambut keputusan Asmi dengan gembira, seolah sudah menantikan hari itu tiba. Setelah menikah dengan Rizka, kehidupannya justru semakin sengsara. Rizka memperlakukannya seperti pembantu rumah tangga, menyuruhnya setiap saat tanpa peduli keadaannya. Dari mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak, hingga melayani kebutuhan rumah tangga, semua dibebankan padanya. Ami, cepat buatkan teh untukku, jangan lama-lama, perintah Rizka dengan nada tinggi. Ami, lantai ini masih kotor, bersihkan lagi. Aku tidak mau rumahku terlihat jorok. Setiap hari Rizka harus mencari cara untuk menyiksa Ami, dan Asmi serta Bu Rani hanya membiarkan semua itu terjadi tanpa peduli. Bahkan Asmi semakin jarang pulang ke rumah, menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rizka dan meninggalkan Ami dalam penderitaan. Namun Ami tetap bertahan, bukan karena ia masih mencintai Asmi, tetapi karena ia tahu ia harus bersabar dan mempersiapkan segalanya dengan matang. Ia terus mengumpulkan uang dari royalti penulisannya, juga dari hasil pekerjaan sebagai pengisi suara. Setiap sen yang ia dapatkan ia tabung dalam rekening yang tidak diketahui siapapun. Semua itu adalah pesangonnya, bekalnya untuk pergi dari rumah ini dengan harga diri yang utuh. Ami tahu hari itu akan tiba, hari di mana ia akhirnya bisa membebaskan diri dari belenggu yang mengekangnya selama ini. Ia hanya perlu bersabar sedikit lagi, hingga saat yang tepat datang untuk meninggalkan Asmi dan segala luka yang ia derita selama ini. Namun satu hal yang lebih parahnya lagi, yaitu setelah menikahi Rizka, Asmi tak pernah lagi memberi sepeser pun uangnya kepada Ami. Semua penghasilannya diberikan kepada istri mudanya, sementara sebagian lagi ia belikan kepada ibunya. Ami hanya bisa menelan ludah setiap kali melihat uang yang seharusnya bisa untuk kebutuhan rumah tangga, malah digunakan untuk memanjakan Rizka. Mas, ini keterlaluan. Aku ini masih istrimu, tapi kau biarkan aku kelaparan. Kau perlakukan aku lebih buruk dari pembantu, teriak Ami suatu malam ketika Asmi pulang dengan wajah tanpa rasa bersalah. Jangan membesar-besarkan masalah, Ami. Aku tidak berkewajiban lagi menafkahimu, karena aku sudah punya Rizka. Kalau kamu merasa tersiksa, pergi saja dari rumah ini, balas Asmi dingin. Benar, Ami, kamu itu sudah gak ada gunanya di rumah ini. Kalau gak mau membantu pekerjaan rumah, mending kamu pergi, Rizka menimpali dengan nada mengejek. Ami mengepalkan tangannya kuat-kuat, menahan emosi yang memuncak. Namun, kali ini ia tak akan diam lagi. Ia sudah cukup menahan semua pengkhianatan yang diberikan kepadanya. Baik, aku akan pergi. Aku minta kamu ceraikan aku, Asmi. Aku sudah tidak tahan lagi diperlakukan seperti sampah di rumah ini.
Suaranya lantang, penuh ketegasan. Ruangan itu seketika hening. Asmi menatap Ami dengan ekspresi terkejut. Seolah tidak percaya bahwa wanita yang selama ini selalu pasrah kini berani melawan. Apa kamu bilang? Cerai? Jangan bercanda, Ami. Kamu mau hidup di luar sana tanpa aku? Kamu pikir kamu bisa bertahan? Ejek Asmi. Tapi kali ini nada suaranya terdengar ragu. Ami menatapnya tajam. Aku sudah cukup bertahan di neraka ini. Dan percaya atau tidak, aku sudah mempersiapkan segalanya. Aku punya tabungan. Aku punya penghasilan sendiri. Aku tidak butuh kamu untuk aku hidup. Aku hanya butuh kebebasan dari pernikahan yang sudah mati ini. Bu Rani yang sedari tadi mendengarkan langsung naik pitam. Kamu kurang ajar, Ami. Di mana sopan santunmu kepada suami? Bukan aku yang kurang ajar, Bu. Justru kalian yang sudah keterlaluan memperlakukanku. Aku berhak mendapat kehidupan yang lebih baik dan aku akan mengambilnya. Perihal sopan santun, bagaimana aku bisa sopan santun dengan suami yang sudah tidak pernah lagi menafkahiku? Jawab Ami tegas. Dengan penuh keyakinan Ami melangkah pergi menuju kamarnya. Malam itu ia mulai mengemas barang-barangnya. Bersiap meninggalkan rumah yang selama ini hanya memberinya penderitaan. Ia sudah bulat. Ia tidak akan lagi menoleh ke belakang. Ami akhirnya resmi bercerai dengan Asmi. Dengan hati yang penuh luka namun tekad yang semakin kuat, ia meninggalkan rumah yang selama ini hanya memberinya penderitaan. Untuk beberapa waktu ia tinggal di sebuah kontrakan kecil yang ia sewa dengan uang hasil jeripayahnya sebagai penulis dan pengisi suara. Hari-hari terasa berat pada awalnya. Namun Ami tidak menyerah. Ia terus bekerja keras mengembangkan karirnya di dunia media. Suaranya yang lembut dan penuh penghayatan semakin dikenal luas. 3 bulan setelah perceraiannya, ia akhirnya mampu membeli rumah sendiri. Sebuah rumah sederhana namun nyaman yang ia beli dengan hasil uang royalti dari karya-karyanya. Karirnya melejit pesat. Nama Ami kini dikenal sebagai salah satu pengisi suara terbaik dalam negeri, dengan royalti tertinggi. Setiap video yang ia isi suaranya ditonton oleh jutaan orang, dan ia mendapat royalti yang fantastis. Setiap video yang ia bagikan mendatangkan penghasilan hingga 275 juta rupiah. Suatu hari, Bu Rani yang sedang menonton YouTube secara tak sengaja menemukan salah satu video yang sedang viral. Ia penasaran dan mulai mendengarkan. Suara lembut dan syahdu yang terdengar dalam video itu membuatnya terpaku. Ia merasa suara itu begitu familiar, hingga akhirnya ia menyadari siapa pemilik suara tersebut. Ini suara Ami, serunya kaget. Tanpa menunggu lama, ia segera memanggil Asmi dan Rizka. Cepat kemari, lihat ini, ujarnya penuh kegugupan. Asmi dan Rizka datang dengan wajah penasaran. Ketika mereka melihat layar dan membaca jumlah penonton video tersebut, 5,6 juta kali ditonton, mereka terkejut bukan main. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika Bu Rani memberitahu mereka tentang penghasilan Ami dari video itu. Ami sekarang sukses. Dia mendapat 275 juta per video yang ia bagikan. Asmi terdiam. Wajahnya berupa pucat. Ia tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang dulu ia remehkan dan tinggalkan kini menjadi seseorang yang jauh lebih sukses dari dirinya. Sementara Rizka hanya bisa menggigit bibirnya, menahan kecemburuan yang membara di hatinya. Bu Rani menatap layar dengan perasaan campur aduk. Ia yang dulu selalu meremehkan dan memperlakukan Ami dengan buruk kini harus mengakui kenyataan bahwa mantan menantunya telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Sementara Asmi yang dulu merasa berkuasa atas Ami, kini hanya bisa menatap layar dengan penuh penyesalan. Namun, Rizka yang sejak awal merasa terancam mulai menunjukkan kecemasannya. Ia takut jika Ami akan kembali dalam kehidupan Asmi. Apalagi melihat bagaimana Bu Rani kini terus membicarakan Ami dengan nada kagum. Ibu bisa nggak sih berhenti ngomongin Ami? Kenapa ibu terus-terusan nonton videonya? Rizka akhirnya tak bisa menahan emosinya. Bu Rani melirik sekilas, tetap fokus pada layar ponselnya. Kamu dengar sendiri kan? Suaranya lembut sekali, mengalun indah. Wajar kalau dia sekarang terkenal. Memangnya kenapa? Kenapa? Ibu nggak sadar. Sejak tadi ibu cuma memuji-muji Ami. Ibu bahkan gak pernah memuji aku seperti itu. Rizka mendengus, tangannya mengepal erat. Bu Rani menatapnya dengan tatapan tajam. Ya jelas saja, apa yang bisa aku puji dari kamu Sejak menikah dengan Asmi, apa yang kamu lakukan selain merengek dan bergantung pada suamimu? Ami bekerja keras untuk sampai di posisinya sekarang. Kalau kamu iri, seharusnya kamu juga berusaha.
Rizka merasa darahnya mendidih. Jadi sekarang ibu membandingkan aku dengan Ami. Jangan lupa, ibu yang dulu menyuruh Asmi menikahiku. Apa sekarang ibu menyesal? Seandainya aku tahu kamu seperti ini, tentu aku akan menyesal, balas Bu Rani pedas. Rani tak bisa menahan amarahnya lagi. Ibu keterlaluan, aku ini menantu ibu. Kenapa sekarang ibu malah berpihak pada mantan istri Asmi? Apa ibu berharap dia kembali? Apa ibu ingin aku pergi? Kalau kamu tidak bisa menerima kenyataan, silahkan pergi. Aku tidak pernah mengusirmu. Tapi kalau kamu terus bersikap kekanak-kanakan seperti ini, jangan harap aku akan membelamu. Bu Rani berdiri menatap Rizka dengan penuh kekecewaan. Rizka menggeram, wajahnya memerah karena emosi. Ia tak menyangka bahwa ibu mertuanya yang dulu begitu memujinya kini malah membela Ami. Ia menggigit bibirnya dengan penuh kebencian. Sementara di kepalanya, ia mulai merencanakan sesuatu untuk memastikan Ami tidak akan pernah kembali ke dalam kehidupan Asmi. Di sisi lain, kini Ami bertemu dengan seorang pria berpawakan tampan, putih, tinggi, dan baik hati. Ia adalah Noval, pemilik salah satu channel YouTube terbesar dalam negeri. Noval mengajak Ami untuk bekerja sama dengan bayaran yang fantastis. Ami, aku sudah lama mengikuti karyamu. Suaramu benar-benar unik dan punya daya tarik yang luar biasa. Aku ingin mengajakmu bergabung dengan timku. Aku yakin ini akan jadi proyek besar untuk kita berdua, ujar Noval dengan senyum khasnya. Ami menatapnya dengan sedikit terkejut. Aku bekerja sama denganmu? Tapi aku bukan siapa-siapa, Noval. Aku hanya seorang pengisi suara. Noval tertawa kecil. Justru itu, orang-orang menyukai suaramu, Ami. Dan aku yakin, kalau kita berkolaborasi, kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi, bagaimana? Tanpa pikir panjang, Ami langsung mensetujuinya. Kini kehidupannya terus membaik. Ia bisa membeli segala sesuatu yang ia inginkan tanpa harus berpikir dua kali. Namun Ami adalah sosok wanita yang hemat. Ia tidak suka membeli barang yang menurutnya tidak terlalu penting. Seiring waktu, kedekatan Ami dan Noval semakin intens. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama, mendiskusikan proyek hingga berbincang tentang kehidupan. Suatu sore saat mereka tengah duduk di sebuah kafe setelah menyelesaikan sebuah rekaman, Noval menatap Ami dalam diam. Ami, boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Noval tiba-tiba. Ami mengangkat alisnya, tersenyum. Tentu, apa itu? Noval menggenggam cangkir kopinya dengan kedua tangan. Aku penasaran, bagaimana rasanya akhirnya bisa lepas dari masa lalu yang menyakitkan. Ami menghela napas panjang sebelum menjawab. Awalnya sulit, sangat sulit. Aku harus berjuang dari nol, Noval. Memulihkan luka, dan membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Tapi sekarang, aku bersyukur. Aku punya kehidupan baru, kesempatan baru, dan orang-orang yang percaya padaku. Noval tersenyum hangat. Aku percaya padamu sejak pertama kali mendengar suaramu. Aku tahu, kamu bukan hanya berbakat, tapi juga kuat. Ami tersipu menatap cangkir tehnya. Terima kasih, Noval. Aku benar-benar menghargainya. Mereka berdua saling bertatapan, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kerja sama profesional di antara mereka. Seiring waktu, perasaan di antara mereka semakin berkembang, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa mereka menyimpan rasa yang sama. 2 bulan setelah perkenalan mereka, akhirnya Noval melamar Ami. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Ami menerima lamarannya. Noval adalah pria sukses dengan hati yang tulus. Sikapnya yang baik dan penuh perhatian membuat Ami semakin jatuh cinta kepadanya. Pernikahan mereka menjadi sorotan media. Berbagai media ternama meliput kebahagiaan mereka. Bahkan pernikahan mereka sampai masuk ke stasiun televisi nasional. Berita tentang pernikahan Ami dan Noval menjadi viral, menginspirasi banyak orang. Sementara itu di rumahnya, Asmi menonton berita itu dengan wajah pucat. Hatinya terasa sakit. Ia tak menyangka bahwa mantan istri yang dulu selalu ia kucilkan kini telah berhasil mewujudkan mimpinya. Ami kini menjadi wanita kaya raya dan menikah dengan pria yang jauh lebih sukses darinya. Asmi menggertakkan giginya, menatap layar televisi dengan perasaan campur aduk. Aku tidak percaya, Ami benar-benar sudah pergi sejauh ini, bisiknya lirih, penuh penyesalan. Sementara itu kehidupan Asmi semakin memburuk. Rizka yang dulu ia banggakan kini menunjukkan sifat aslinya. Sampai suatu hari Asmi pulang lebih awal dan mendapati Rizka sedang membentak ibunya karena hal sepele. Ibu ini ya, kenapa teh ini gak panas lagi? Aku sudah bilang mau teh yang baru diseduh. Susah banget sih, ngerti permintaan kecil kayak gitu.
bentak Rizka dengan nada tinggi. Bu Rani yang duduk di kursi hanya bisa menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Maaf Rizka, tadi ibu sibuk di dapur jadi alasan, dasar tua gak berguna, serga Risa kasar. Brak! Asmi membanting tasnya ke lantai, membuat Rizka tersentak kaget. Rizka, apa kamu baru saja membentak ibuku? Suara Asmi menggelegar memenuhi ruangan. Rizka menoleh, wajahnya memucat. Asmi, aku cuma apa? Aku dengar dengan jelas bagaimana kamu memperlakukan ibu seperti sampah. Aku sudah cukup sabar dengan sikapmu, tapi hari ini sudah keterlaluan. Asmi melangkah maju, matanya menyala penuh amarah. Bu Rani mencoba menenangkan putranya. Asmi, sudahlah, jangan ribut. Tidak, Bu, aku sudah terlalu lama membiarkan ini terjadi. Aku kira menikahi Rizka akan membuat hidupku lebih baik, tapi ternyata aku malah terjebak dengan wanita yang tidak punya sopan santun. Rizka meradang. Jadi sekarang kamu membelanya, Asmi? Aku istrimu, aku berhak diperlakukan dengan lebih baik daripada ibumu yang... Diam, bentak Asmi. Kamu pikir aku akan terus membela orang yang bahkan tidak bisa menghormati ibuku? Aku menyesal telah meninggalkan Ami demi kamu. Rizka terbelalak, tak percaya dengan kata-kata Asmi. Bu Rani menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya melihat bahwa Asmi mulai sadar dari kesalahannya. Namun apakah itu sudah terlambat? Rizka menoleh, wajahnya memucat. Asmi, aku cuma apa? Aku dengar dengan jelas bagaimana kamu memperlakukan ibu seperti sampah. Aku sudah cukup sabar dengan sikapmu, tapi hari ini kamu sudah keterlaluan. Asmi melangkah maju, matanya menyala penuh amarah. Rizka yang merasa tersudut langsung berteriak. Jadi sekarang aku yang salah? Setiap ada masalah kamu selalu membandingkanku dengan Ami. Aku muak, Mas. Aku istrimu, bukan bayangan Ami. Asmi menatapnya dengan tajam. Aku membandingkanmu dengan Ami karena dia punya hati. Dia tahu bagaimana menghormati orang tua. Beda dengan kamu yang bahkan tidak tahu cara berbicara dengan ibuku. Rizka menengkus kesal. Jadi sekarang kamu menyesal menikah denganku? Kalau begitu kenapa kamu gak sekalian aja kejar Ami lagi? Asmi mengepalkan tangannya. Mungkin itu jauh lebih baik daripada bertahan dengan wanita seperti kamu. Bu Rani hanya bisa menangis melihat pertengkaran hebat itu, menyadari bahwa rumah tangga putranya kini diambang kehancuran. Sudah cukup Rizka, aku tidak tahan lagi. Mulai hari ini aku menceraikanmu. Suara Asmi tegas, penuh amarah dan kepastian. Rizka terdiam, wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kamu gak serius kan, Asmi? Kamu gak mungkin tega menceraikan aku hanya karena masalah sepele ini. Asmi menggeleng dengan tatapan penuh kebencian. Ini bukan hanya tentang teh atau masalah sepele. Rizka, ini tentang bagaimana kamu memperlakukan ibuku, tentang bagaimana kamu memperlakukan aku, dan tentang bagaimana aku menyadari kesalahanku yang paling besar. Menikah denganmu, aku sudah muak. Rizka semakin histeris, ia menjerit, menghampiri Asmi dan menarik kerah bajunya. Kamu gak bisa menceraikan aku begitu saja, Mas. Aku gak akan pergi dari rumah ini. Aku istrimu, aku punya hak. Asmi menepis tangan Rizka dengan kasar. Tidak ada lagi hak untukmu di sini. Aku sudah mengambil keputusan. Aku menyesal telah meninggalkan Ami untuk seorang sepertimu. Mulai hari ini aku menceraikanmu, dan aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di rumah ini. Bu Rani yang sejak tadi menangis akhirnya angkat bicara. Pergilah. Kamu sudah menghancurkan rumah tangga anakku, Rizka. Dan sekarang karma itu kembali kepadamu. Pergi sebelum aku sendiri yang mengusirmu. Rizka memandang sekeliling dengan panik. Ia tak percaya bahwa orang-orang yang dulu mendukungnya kini berbalik melawannya. Dengan tangannya yang gemetar, ia meraih tasnya dan berlari keluar rumah sambil menangis, meninggalkan Asmi yang kini berdiri dengan napas memburu. Asmi terduduk di sofa, kepalanya tertunduk, air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya. Semua yang ia bangun telah hancur, dan ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya sendiri. Namun yang paling menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Rizka yang dahulu merasa menang setelah merebut Asmi dari Ami, akhirnya harus menerima akibat dari kesombongannya. Sikap buruknya terhadap mertuanya dan suaminya sendiri berujung pada kehancuran rumah tangganya. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita.
Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.